Oke guys, welcome to back my channel, right? So intinya kayak gitu aja. Ya, gue masih demam guys, dan ini udah meriang ya. Cuman dan kebetulan gue belum trading karena ketinggalan momen ya tadi, karena bangunnya telat ya, jadi nggak bisa langsung selling gitu di XAUUSD. Cuman nggak apa-apa, jadi hari ini gue belum trading, tapi gue bakal upload edukasinya aja dulu kayak gitu. Oke, kita lanjut pembahasan kemarin. Jadi gimana cara mempelajari market structure, terus lanjut ke supply dan demandnya. Apakah kalian udah oke? Oke, kali ini gue bakalan bahas fair value gap atau imbalance atau BPR kayak gitu. Nanti kita akan lanjut dari sini, dari pembahasan fair value gap, gue bakalan jelasin konsep dari fair value gap. Nanti ada konsep yang namanya ERL, IRL, itu secara ICT-nya kayak gitu. Cuman gak ini lagi lah intinya. Nanti di endingnya juga kalian bakal mengerti gitu kan. Ya gitulah intinya. Dan ujung-ujungnya kalian gak bakal kepake apa yang gue share di sini tuh, karena akan kembali ke support dan resisten, dan nanti gue bakal jelasin support dan resisten yang caranya yang benar tuh kayak gimana. Oke. Cuman gak apa-apa, ini kan biar kalian tuh belajar dari metode-metode atau konsep-konsep lah ya. Tapi itu terserah kalian, dan ya gue selalu bitkan kan kepada kalian ya, dan bilang kepada kalian juga kalau menggunakan modul entry atau konsep itu senyamannya kalian, yang artinya kalian misalkan cocok atau nyaman ya, nyaman di otak dan nyaman di kantong, ya udah pakai konsepnya yang kalian pakai. Tapi kalau misalkan kalian pakai konsep atau konsep A misalkan ya, konsep pemecah langit misalkan konsepnya ya kan, pemecah langit, terus kalian nggak cocok dengan konsep trading kalian gitu, jadi kayak oh jadi gua kok minus terus ya, kayak dalam jangka kurun waktu 2 bulan atau 3 bulan kok saya mungkin minus ya, maka kalian harus ya udah berarti tinggalin konsep itu gitu. Jadi lakukan, maksudnya terapkan ya pada trading plan kalian tuh menggunakan konsep yang nyaman. Karena percuma kalian mau jago gambar, tahu technical analisis, cuman gambar-gambar jago dan rapi, tapi kalau nggak nyaman di kantong dan nggak nyaman di wallet, ya percuma gitu, boros kan jadinya. Jadi ya lakukan senyaman-nyamannya kalian, karena kan tiap orang pasti beda-beda pada sudut pandangnya ya kan. Ada yang pengen memang technical analisisnya ribet gitu kan, harus kayak gini gitu kan, padahal carinya cuma 30 pip gitu kan, itu kan kayak ribet banget gitu. Nah oke. Jadi kita langsung aja bahas fair value gap, imbalance ya, fair value gaps atau imbalance dan BPR kayak gitu. Jadi fair value gap ialah ketidakseimbangan harga, yang dimana fair value gap ini seringkali kita temukan di candlestick kayak gitu. Jadi penyebab terjadinya fair value gap ialah harga yang fluktuatif atau volatile saat buyer atau seller dengan jumlah volume besar. Nah ini yang kucontohkan gambar ini bentuk tipe buyer yang strong kayak gitu. Jadi fair value gap kayak gitu. Jadi fair value gap atau kerap kali disebutnya imbalance ya kan, kayak gitu. Nah kalau BPR ini pasti beda guys. BPR kayak mana bang? Nah kalau BPR itu ada balance price range. BPR ini hampir sama dengan, serupa dengan fair value gap. Namun yang membedakannya ialah fair value gap plus fair value gap. Jadi BPR itu adalah double fair value gap. Jadi yang dimana fair value gap ketemu dengan fair value gap lagi kayak gini. Nah ini contohnya ya. Nah ini candlestick naik ya kan, meninggalkan fair value gap, tapi dia reject di area supply di sini. Lalu dia meninggalkan fair value gap lagi kayak gini ya kan. Nah ini jadi BPR namanya, balance price range kayak gitu. Nah di sini juga kelihatan rejectnya ya, rejectnya di sini kelihatan banget rejectnya, karena di sini rejectnya kelihatan, tapi di sini belum ada tanda-tanda konfirmasi kan. Jadi ini sebuah bisa jadikan suatu acuan kayak gitu untuk probabilitas. Jadi yang dimana di sini belum bisa dikatakan supply, tapi supply-nya di sini karena sebelumnya mungkin udah break structure ya kan. Jadi supply ya kan, sini ada BPR, jadi rejectnya ya bisa dikatakan ada tambahan probability-nya kayak gitu.
Itu kembali lagi ke ya konsepnya ya seperti itu. Oke, nah mungkin cukup segitu karena gua bakalan langsung ke chartnya. Oke, nah kita langsung masuk ke konsep ERL to IRL. ERL to IRL itu seperti apa bang? ERL itu external range liquidity, jadi fair value gap ini berupa liquidity juga sebetulnya, ya kan? Bentar, mana web ini, bentar kita pindah ke Chrome-nya. Coba, kok nggak ada ya? Kok gelap ya? Bentar. Nah, oke, ada ya. Oke, nah BPR. Nah biasanya BPR ini ya, atau fair value gap ini lebih condong ke, bentar kita reverse ya di sini ya. Kita reverse aja di sini. Nah, jangan terlalu jauh kan, hanya sebagai contoh. Mana area sekarang gua. Nah, bentar. Ini weekly ya, ini time frame weekly ya. Bentar. Kita nunggu dulu, break dulu di sini biar enak. Biar jelasinnya gampang. Belum nih. Oke, stop. Oke, ini time frame weekly guys, bukan berarti ini ya. Nah, ini konsep ya, konsep ERL to IRL. Jadi yang dimana konsep dari ERL to IRL ya, ini kita contohkan ya. Ini ERL ya, ini ERL dan ini IRL. Oke, kenapa bisa dikatakan ERL to IRL? Karena konsepnya tuh dia tuh jadi gini, dia konsepnya tuh dari eksternal menuju internal. Nah di sini kelihatannya kan, di sini ada fair value gap, ya kan? Di sini ada fair value gap. Mana fair value gap? Nah, kenapa bang nggak di sini fair value gapnya? Karena kalau di sini tuh udah kena hit guys, tuh udah kena, udah ketutup. Jadi kalau udah ketutup gini, ini tuh udah nggak valid fair value gapnya. Jadi fair value gap itu hanya berupa satu kali sebetulnya, cuman banyak yang salah kaprah. Ada yang bilang 50% baru 50% gitu kan. Enggak, sebenarnya fair value gap tuh berupanya satu kali gitu, kayak gitu. Nah, ini fair value gap, jadi ini ERL itu IRL. Sebenarnya sama aja seperti pembahasan kemarin gua bilang ya, bahwa range internal tuh pasti atau minor tuh bakal ngejar ke eksternal kayak gitu secara teori strukturnya. Nah itu balik lagi ke trennya yang seperti ku bilang kemarin. Jadi cara penggunaan fair value gap ini sebagai bias. Kalau kadang ada yang dipakai probability ya kan, ada juga yang dipakai bias kayak gitu. Nah biasanya seperti apa? Ini konsepnya dari ERL to IRL. Jadi setiap kenaikan market akan, ketika dia meninggalkan fair value gap, dia bakalan ngejar ke bawah ke IRL nya kayak gitu. Nah ini ERL nya di sini ya kan, eksternalnya, internalnya di sini. Nah kalau ketika internal di sini udah kena break ya, misalkan dia ke bawah ya, otomatis ke bawah sini contoh ya. Nah maka dia jadi di sini akan menjadi area ERL nya. Nah IRL nya kemana? Dia ke sini ngejar fair value gap, misalkan contoh kayak gitu. Dia jadi ngejarnya ke fair value gap sini kayak gitu. Targetnya mana? Ke ERL sini kayak gitu. Jadi konsepnya tuh mudah dipahami.
Ini sebagai konsep aja sebenarnya guys. Ya seperti smart money konsep ya kan, itu konsep. Cuan entry-nya smart money konsep gimana? Dia penggunaannya menggunakan supply dan demand. Balik lagi seperti yang gue bahas, itu balik lagi ke market structure kayak gitu. Jadi pada intinya ya balik lagi sebenarnya cuman ya gue apa ya, bukan berarti sorry to say ya, pembahasan atau tren sekarang tuh dalam trading tuh terlalu ya bahasanya modern guys. Sebenarnya ya intinya tuh cuman itu aja, balik lagi ke support dan resistennya sama market structure. Sebenarnya kayak gitu, cuman ya digoreng, dibikin modern lah bahasanya kayak gitu ya. Sorry to say, ini yang gua pelajari aja gitu kan, kayak gitu. Nah ini kita bisa katakan fair value gap ya. Nah sini, nah konsep dari fair value gap ketika kalian masuk ini kan ada fair value gap nih di weekly, kalian tinggal masuk ke daily. Oke, nah kayak gini dari daily sebenarnya simple gitu, konsepnya tuh simple. Jadi dia tuh sistematis ngejar ke sini. Mana bentar, weekly, kita masuk lagi ke weekly. Nah ini akan ditandai sebagai PWH yaitu previous weekly, jadi weekly high gitu, harga tertinggi sebelumnya di weekly kayak gini. Dan ini PWL kayak gini tuh. Di konsep mana daily, nah play nah tuh stop tuh ya kayak gini tuh. Ini fair value gap, jadi masuk lagi ke weekly, lihat tuh. Jadi ERL nya mana ini, nah ERL ini IRL ya kan, ERL. Jadi secara algoritma tuh market bakalan ngejar ke kayak gini, dari eksternal ke internal kayak gitu, terus maju lagi ke eksternalnya kayak gitu. Jadi gitu guys ya, itu yang disebutkan dengan konsep ERL to IRL. Itu bisa langsung masuk ke MMXM atau MMBM, cuman ya tetap aja sebenarnya sama-sama aja lah, intinya kayak gitu banyak. Nah ini cara penggunaan fair value gap untuk suatu bias. Kalau misalkan pengen entry-nya gimana bang? Nah kalau misalkan cara penggunaan entry menggunakan fair value gap, gue tidak menyarankan guys kalau menggunakan entry menggunakan fair value gap tuh, karena butuh probability tambahan seperti contoh breaker block ya kan, kayak gitu. Nah breaker block seperti apa nanti aku bahas ya kan, pasti karena ada di sini. Jadi itu modul entry-nya tuh lebih ke A+ kayak gitu. Kalau dalam ICT-nya modul entry-nya A+ kayak gitu, yang disebut namanya A+ tuh kayak gitu. Seperti itu guys ya. Jadi paham kan penggunaan fair value gap seperti apa kan, dan cara menggunakan konsepnya. Jadi ERL to IRL ya kan, kayak gitu. Jadi nggak perlu dibikin pusing lagi gitu kan. Cuman kalau gua pribadi kalau kok pengen lebih realistis lagi ya, bukan berarti ini konsepnya nggak realistis, cuman kalau ingin lebih datanya lebih enak yaitu udah ke market structure-nya kayak gitu. Cuman ya itu balik lagi apa yang gua katakan, itu balik lagi ke kenyamanan kalian kayak gitu. Ini hanya berupa contoh ERL to IRL, ERL to IRL kayak gitu. Nah kenapa nggak di sini bang misalkan? Nah dari sini ya kan, kalau kita masuk ke daily, kita contohkan ya ini. Nah
kalau kita contohkan satu hal, daily. Nah, kalau kita contohkan di sini, ya, lihat melalui weekly tadi. Nah, kalau misalkan udah kayak gini di daily, IRL-nya ditembus, maka otomatis ya weekly-nya ya atau daily-nya, internalnya ini ngejar jadi eksternal kayak gitu. Ini eksternal tuh, ini kan asalnya berupanya eksternal ya. Nah, ini jadi IRL, maka ini jadi eksternalnya, eksternal di dalam minornya kayak gini ya. Mungkin kalian bakal pusing juga ya. Nah, gitu. Nah, ini langsung menuju RL, ini IRL, ini TRL lagi. Kenapa? Karena IRL nya ditembus kayak gini. Ini eksternal ke jadi eksternal, dan ini jadi internal kayak gitu ya. Bisa dikatakan pusing lah kalau misalkan awalan tuh. Cuman kalian perlu ya itu yang kerap kali aku bilang, backtest atau latihan. Kalau kalian fokusnya di weekly ya, jadi kalian bakalan tahu gini kan. Ini kan fokus di weekly nih, ada reject ya kan, di weekly ada reject. Nah, kalau udah ada reject kayak gini, dia biasanya kita lihat ke internalnya. Kalau misalkan rejectnya seperti apa ya kan, kalau misalkan ini ya udah apa namanya tuh, kalau rejectnya bikin tinggi ya udah berarti otomatis ngejar ERL kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kayak gini, sorry ya kalau misalkan bikin pusing, ini ERL to IRL, ERL to IRL. Nah, dari sini downtrend. Nah, contoh ya, ini biar simulasinya gampang lah, biar nggak langsung chart. Nah, dari ERL ya, ERL ke IRL, IRL, dari IRL pasti ngejar ERL kayak gitu. Nah, ini menjadi ERL baru, ERL ya. Nah, dari ERL pasti ngejar ke IRL, IRL. Nah, kalau misalkan eksternalnya nggak dikejar, maka malah jadi break nih, malah jadi subtractor. Maka ini menjadi area ERL. Right, ERL ini menjadi area IRL. Sorry, ini menjadi IRL ya. Ini jadi IRL, ini jadi IRL. Nah, ERL nya mana? Nah, ini jadi ERL, ERL nya di sini. Jadi nah, dari sini ERL masuk ke IRL, masuk ke ERL lagi, ambil IRL. Nah, kalau misalkan terjadinya downtrend atau subtractor, perubahan tren, nah dia akan membuat IRL ya kan di sininya. Jadi ini dianggapnya jadi IRL karena kenapa? Karena nggak ngebreak ERL kayak gitu, nggak ngebreak ERL. Jadi otomatis ERL nya jadi ke bawah di sini. ERL ini external range nya. Nah, dia ketika ngambil ke atas atau retracement ke atas, ini menjadi IRL kayak gini. Ini anggap ya di sini ada fair value gap nya, atau di sini ada fair value gap kayak gitu. Fair value gap misalkan di sini fair value gap ya kan, di sini fair value gap, di sini fair value gap kayak gitu. Jadi konsepnya tuh seperti itu.
Oh, ERL to IRL kayak gitu guys. Oke, kamu udah dipahami guys? Bila mana tidak dipahami, kalian boleh bertanya aja di komentar ini ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan yang belum nyalain notifikasi loncengnya nyalain dulu, biar gue makin semangat menjelaskannya nanti ya. Dan jujur kalau nanyain channel Telegram, gue udah jarang aktif di channel Telegram karena apa ya, gue males banget kalau ada yang nanyain signal aja ke gue, udah paling males banget. Bukan berarti gue pelit karena signal atau gimana gitu ya, cuman kayak gue males aja guys. Gue bukan gue apa ya, kayak gue tuh tujuan trading tuh pengen nyaman aja gitu, kayak pengen bebas intinya. Bukan berarti kayak gue gak mau digangguin minta signal, karena tujuan awal gue tuh trading tuh pengen kebebasan, yang artinya bebas dari tekanan. Kalau gue ngasih signal ke orang tuh secara nggak langsung kayak dia udah nambah udah berharap ke gue kan, kayak berharap bahwa signal gue tuh jalan atau lancar gitu kan. Cuma kayak di balik situ tuh gue kayak merasa tekanan gitu, apa sih ini orang gitu, kayak guanya jadi tekanan. Makanya itu gue paling malas. Bukan berarti gue pelit signal, kalaupun gue ngasih signal tuh pasti ya gue ngadain PIP kayak. Cuma kan gue udah bilang kayak gue udah kayak malas gitu ngadain PIP-an kayak gitu, karena terkecuali misalkan ada orang ngajak PIP ke gue, misalkan ini satu channel nih punya banyak member gitu kan, Bang ayo kita ngadain PIP gitu, misalkan ya is okay. Tapi gue bukan berarti gue nggak mau ngirim signal tiap hari. Jadi ya gue kirim signal apa yang gue entry gitu. Jadi kayak berupa apa ya, jadi intinya gue nggak mau di depan layar aja, maksudnya kayak di depan ini gue loh jago trading, enggak, gue nggak pengen kayak gitu. Jadi gue kayak pengen belakang layar aja gitu, gak mau memikirkan banyak tentang hal gitu. Apalagi kalau member misalkan kayak bang signal bang, karena memang signalnya belum ada atau momentumnya belum ada gitu kan, jadi nggak usah dipaksain lah. Gue males makanya kayak, apalagi memaksakan momentum gitu, itu bikin psikologis gue hancur, kayak banyak tekanan, jadi ada tekanan ya kan, jadi gue nggak realistis gitu kan tradingnya, malas gitu. Kayak gitu aja sih guys. Nah, itu alasan kenapa gue belum buka PIP ya, karena belum mau aja guanya kayak gitu guys. Jadi mungkin ya sekian dari sekian aja ya dari gua, semoga bisa bermanfaat ya kan buat kalian. Mudah-mudahan kalian tradingnya lancar ya kan, terutama diberi kesehatan lah, karena percuma kan kalau misalkan kalian banyak duit kalau kaliannya sakit gitu kan. Yang penting utamanya tuh itu kesehatan, karena kesehatan tuh adalah rezeki paling besar gitu kan. Kayak gitu ya. Udah, gua Dacun izin pamit ya guys ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya kan. Ya cuma segitu aja lah, gua bingung berkata-katanya apalagi. See you guys, bye bye.